Kula gadah filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tenggene ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman, alaikum anfusakum. Sing penting awam dhewe atur, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupati ini koruptor kaya apa, umpama bupati ini fasik, itu tidak ada pengaruhnya, karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus subuh turu, buangi jagongan, ambek bojo kurang, ambek anak kurang. Buat bupati ini soleh, gue tetap nolong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang. Sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa mesti dua-duanya. Sing lanang selaku 2 meter, sing wedok gula ngomong yang keduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nek kowe ngentut ya tetap batal. Ora kok wae yang imame sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Iya tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik itu kan dulu wong gede, sehingga ada tomak, ada hasud. Nah, lewat jalur tomak hasud ini, wong cilik selawase dewa tak drengki be tomak. Wong gede kan dulu wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis wong cilik ae kok. Sehingga ini ada sambung. Siki di penyakit tomak, siki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukminin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah, di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita, sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter gawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ono tonggo loro gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring. Akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tonggo sak piring. Ono wong di puskesmas, mosok SBY sing ngeterno atau JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane tok puskesmas. Engkau sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan, berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat lebih baik wong cilik iku. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal nganggo tanda tangan. Orang kecil tuh paling cepat dalam nulung tonggo. Ana tanggane rondo melarat kayak sego langsung mangan, ono tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga, kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan mengajurkan apa-apa, ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden, tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil
Tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah, tapi bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak kalap, kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal, dan ini tidak paham neoliberal. Wow, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku kan sering ditamani tiyang ujak bakal sono neoliberal, ya sing padha, sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya rupet to, ya kok mbok enteni ku piye? Paham? Ya maksudnya nak rakyatnya di duit 1 triliun memeneh kita sing rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil ya, betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya, menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya gitu, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'amal yatima fala tabtahar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal faqir wa atimul qani awal qatar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa atimul ba'isal faqir. Nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal akoba wa ma adraka napa mal akoba. Napa akoba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misalnya ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap. Sehingga saya tidak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat karena saya tidak perlu utang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndukar, bar nusa atau bar ngojek, badi mok 20.000. Butuhe 20.000. Lha iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendes. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mulane kula pengalaman kula pribadi, kula niku selalu punya uang untuk jatah-jatah uang sing terkenal lomo, terkenal nulung tiyang. Itu mesti kula sukani duit. Kadang kita kok, lho Gus kula sedhi duit tak kei duit. Kowe iku wong rapati mulya ora kanggo, dadi wong utang kowe iku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kowe. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane nek dadi wong rapati kanggo muranu hikmah gede. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Kanjeng Nabi itu wonten ajaran ngeten tenggene Kitabul Ghorsi, tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah. Illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran sale ning kene nandur gedang. Akhirnya dipangan manuk cek menusa. Iku dadi sedekah Dik. Kowe aja dadi wong Islam bento gedang kemis ilang ra mbok ikhlas no rugi. Kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento dobel. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukumnya sing ya Allah.
Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran, gedang wis ilang. Ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk nih, sabuk-sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul baisal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti wis nganggo pakaian ihram terus sesan. Wong kula mau kuburan wis sanggup. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal akoba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum vertikal, hukum sosial semua. Fakku rokobah, memperdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di maskuba. Yatiman dha makrobah, au miskinan damat robah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawassaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama Presiden, sama Menteri kita hormat, sama Bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kayak ngeten iki, misalnya mobil kula rusak. Misalnya, terus kula ra di duit. Itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Gus kula derekno, kula sangon riyen, Gus. Ora. Lah aku misalnya ngenteni Pak SBY Kamar Jakarta Barang, nelpon metuki asistene ajuda malah wis kadung mate, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku iso mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampean harus bangga jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti ngumpul terus tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik, adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku wae 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak Dene ngekek beras. Ana Pak D lara ponakane ngeteropleng ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat. Alamate dunya rusak nek wa ijabi kulli dhira yen biro. Orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedurunge ana ide-ide besar itu rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ana tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terang ning puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini, napa? Lah nek kok malah ngenteni apike presiden ku keliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Lho soal kita di nafsu ya, soal kita di hadir nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi gue jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah. Ya umumnya wong ngomong ngono iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jenis orang yang pakar napa sosial.
Pakar sosial kados kula wonten niku luwih real niku. Lho kula sering seminar masalahnya. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya apa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangkan. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila falatanhar wa amma bi nikmati rabbika napa fajis. Kok tidak misalnya falatanharu kamu kalian kok tidak kalian. Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak misalnya pas kula tindak anak kula sakit tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo tapi apa artinya kepengen ngurmat nah kowe pas ning pasar bojo mloro pas kene pasar tentu sing ngetero juga toh sehingga penting ana khitab. Makanya setiap ono khitab nganggo tak khitab ini jarine tafsir ayyuhal mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulanya dengan bab fardhu kifayah diterangkan setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian itu. Paham ya? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Namanya setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya jadi bodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti kita berharap dengan presiden soleh maka banyak kesalian kita berharap. Tapi juga sama kita lebih berharap lagi kesalian kolektif, kesalian masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalahan kolektif artinya wes ora nulung malah dimaling. Mergo nak sekali hukum sosial itu kropos malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya kayak pas neng pasar bojomu hamil tua. Siapa yang nolong cepat ketika wes sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngeteroning bidan. Sing di duit ngutangi sik bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, sapi-api negara urus dulu kartu tanda miskin. Ngukur RT ini sawah. Miskinnya butuh tanda. Paham? Ndelok raine wis kumuh ra wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongannya uang gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat lebih baik. Yang mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir anggere ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga jadi masyarakat. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murah, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kalau sering teng pasar berak kalau dicegat tiang. Gus, kalau ingin mau ayat itu gak pati paham, Gus sampean terang. Ya cara kalau ketamui malah prosedur. Kadang kalau numpak tosa anak badhe teng sarang mulang. Ini Pak Ben Dobel ngumbal ketemu tiang. Wingi niku Gus wonten musyawarah apa-apa, Gus mau ketemu jenengan tak tangkel. Mriki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah anak sowan ning omah malah apa-apa. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyogoi kopi teh malah bulet. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, saat cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo sekali husnudon podo cocoknya selesai, langsung cair. Paham ya?